dan somasi tetap dilayangkan juga berkenaan dengan eh, masalah tanggung jawabnya dia kepada 3 anak, itu anak kita berdua ya gitu. Dengar berita Mbak Maggie akan melayangkan somasi ya ke mantan suami Mas Kiwil tentang mungkin statement Mas Kiwil sendiri yang ibarat memberitakan tentang permasalahan cerai yang mengada-ada. Benar nggak sih Mbak? Iya, semuanya udah saya serahkan ke lawyer, ke Bang Andi ya semuanya, dan tim, juga ke Mama Soraya juga. Jadi aku sih nggak mau ada konflik, ingin semuanya baik gitu ya. Pengennya dari pihak Mas Kiwil juga nggak usah terlalu banyak statement yang sekiranya nggak sesuai dengan fakta gitu. Somasi akan dilayangkan gitu apabila dari Mas Kiwil tuh terus ada statement yang nggak sesuai dengan fakta, yang menyudutkan, yang tidak baik buat saya nantinya gitu. Dan somasi tetap dilayangkan juga berkenaan dengan masalah tanggung jawabnya dia kepada 3 anak, itu anak kita berdua ya gitu, itu aja. Jadi seharusnya sih dia lebih mengerti gitu, karena kan namanya seorang bapak kan nggak ada bekas bapak, harusnya tetap tahu tanggung jawab dan kewajibannya gitu. Kalau saya sih menunggu itikat baik dari beliau aja, karena kan sampai detik ini semuanya alhamdulillah rezeki dari Allah, aku masih bisa menghandle anak-anak dan keluarga. Oke, Mbak Maggie, mungkin sebegitu apa ya, ibarat sebenarnya perceraian ini sebenarnya nggak ada masalah sampai kok sampai segininya gitu loh Mbak. Ini kan awal kan emang udah sepakat kan bisa gitu Mbak. Tapi kan kok sampai ada omongan yang jelek-jelek kan kayak gitu gimana? Ya kan, ya kecewa lah, kan omongan yang tidak baik itu dari Mas Kiwilnya gitu. Nggak, aku bilang sih nggak seharusnya gitu, karena kan ya seorang laki-laki gitu ya, apalagi dia bapak dari anak-anak saya gitu ya, itu nggak bagus ngomong seperti itu gitu loh, dan menjadi konsumsi publik gitu. Walaupun memang rumah tangga kami tuh udah yang ibarat kata yang udah terbuka banget gitu ya, masalahnya apa, tapi saya pikir setelah selesai cerai gitu udah nggak ada masalah lagi gitu. Tapi kan dari sana kayak gitu, tuduhan eksploitasi anak, terus lagi katanya mau nuntut, nanti gue bisa tuntut katanya gitu. Terus ntar jangan sampai anak gue ambil, kalau mau diambil silakan, masalahnya anaknya mau nggak. Kalau mau diambil nggak apa-apa, toh sama saya atau sama-sama Mas Kiwil itu sama saja. Sama Mas Kiwil bapaknya, sama saya ibunya. Saya nggak akan lepas dari anak-anak saya, artinya bertanggung jawab, menyayangi, komunikasi gitu. Hanya tempatnya mungkin mau ikut Mas Kiwil silakan, mau sama saya silakan. Tapi kan Mas Kiwil ada istri yang lain, maksudnya artinya masalahnya anak-anak nyaman nggak dengan Mbak Rohimahnya gitu. Kalau saya si pribadi sih apa ya, santai aja gitu kan. Toh juga udah pisah kok gitu kan. Artinya pisahnya itu kita punya anak yang tetap kita harus tetap sebagai orang tua tuh harus bertanggung jawab, komitmen untuk tetap bisa menjadi orang tua yang apa ya, orang tua yang bisa bekerja sama, bersinergi, kompak untuk membesarkan anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha gitu kan. Jadi anak-anak yang apa ya, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang bertakwa, berguna bagi orang tua, keluarga, agama, bangsa dan negara ya, yang bahagia dunia akhirat lah. Pasti orang tua kepengen yang terbaik buat anak-anaknya kayak gitu. Bang Haji, mungkin statement dari mantan suami ini berpengaruh gimana kita mungkin dari sosmed sendiri sampai ada ya mungkin hujatan atau seperti apa gimana? Kenapa? Bisa diceritain. Hujatan. Nah, Oh maksudnya iya. statement-statement mantan yang akhirnya bikin Bang Megi sendiri akhirnya pengen ngelaporin. Iya, karena itu maksudnya dampaknya apa? Nanti kalau saya bertemu, nanti ada seseorang yang dekat sama saya, mendengar perkataan mantan suami saya, dia berpikir aku seperti itu gitu loh. Jadi kayak ngeblok ruang gerak aku gitu loh. Jadi kayak udah ngejatuhin nama baik aku banget gitu. Jadi orang nanti yang mau deket aku juga males, ih perempuan itu begitu banget, dia aja sama suaminya begitu gitu loh. Saya nggak ada niat aku sih sebenarnya untuk ada konflik,
Tapi kan itu dari sana. Di sini saya harus bertindak tegas supaya tidak diulang lagi. Gitu loh. Masalah dia bilang ada tuh ya di tayangan dari MNC tuh apa yang sudah sama Maggie, ya rumah, ya harta anak-anak lah, apa-apa ya itu milik Maggie, itu milik Maggie. Ya emang iya milik saya. Lah kalau punya bapak juga pasti saya balikin. Gitu loh. Orang juga memang apa yang ada di rumah semua juga memang atas nama saya kan gitu loh. Jadi jangan jadi ngomong begitu buat kamu ini nih gitu. Jadi kesannya dia yang beliin terus itu ya udah buat kamu gitu loh. Enggak. Emang itu aku beli dari waktu aku sempat cerai sama dia, kan aku janda tuh. 2011, 2012 aku beli rumah itu. Jadi rumah apa, jadi kayaknya kesannya gimana gitu ya, maksudnya kayak jadi kesannya aku tuh kayak yang dia yang bagaimana banget, terus iya itu buat kamu semua ya ini gitu. Jadi kesannya Mas Gio tuh udah baik banget, yang udah dermawan, yang kayak gitu. Kalau aku sih berpikir gini ya, udahlah gitu. Apa ya? Baik-baik aja gitu. Baik-baik aja. Tunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sama anak-anak. Karena pertanggungjawaban itu sampai akhirat. Jadi dosa kalau lalai, gitu kan? Gak usah banyak omong gitu ya. Sebagai orang yang beriman, antara mulut yang dikeluarkan kata-kata dengan kenyataan itu harus sama, sinkron. Jadi jangan gak sesuai gitu kan. Jadinya kalau tidak sesuai, orang akan berpikir siapa nih omongan yang benar, Mas Kiwil apa Mbak Maggie gitu dong. Nah, dalam hal ini kenapa saya bertindak tegas? Karena saya nggak suka, karena itu udah lari dari kenyataan gitu. Saya nggak suka gitu loh. Orang nanti cucuran keringat saya akan bersaksi itu. Maksudnya semua juga akan ada pertanggungjawabannya. Gitu. Oke, dan terakhir mungkin Mbak Maggie sendiri intinya gitu, ini kan masih membuka komunikasi ya, intinya kayak jangan mengulangin lagi, jangan diteruskan lagi seperti kayak gitu. Seperti apa? Kalau ada kata masih tetap diulangi, akhirnya Mbak Maggie akan Iya, kalau diulangin lagi dan terus menyudutkan saya, maka saya akan mensomasi. Lawyer saya akan mensomasi Mas Kiwil. Tapi kita juga melihat kan bagaimana ke depannya. Kalau dia juga tidak memberikan tanggung jawab dia kepada anak-anak, itu juga akan kita layangkan somasi, gitu kan? Karena itu kan tanggung jawab dia dong, gitu loh. Kalau masalah, sebenarnya Bapak Kiwil ini sayang enggak sama anak-anak kandungnya? Sebenarnya sayang sama anak-anak karena saya, apa karena Allah menyayangi anak, apa Bapak menyayangi anak-anak memang karena sayang gitu loh. Kalau emang sayang sama anak-anak, lepas dari ibunya ya tetap sayang dong. Itu kan anak kandung Bapak gitu. Kalau sayang sama saya doang, jadi Bapak kayaknya kayak bukan bapaknya anak-anak gitu, sayangnya sama saya doang, begitu cerai sama saya nggak sayang lagi sama anak-anaknya gitu. Memberi nafkah itu dalam keadaan kayak orang bersedekah, dalam keadaan lapang dan sempit kita harus menyisihkan untuk kita bersedekah. Sama memberi nafkah buat anak-anak, menunaikan tanggung jawab sebagai orang tua. Dalam keadaan lapang dan sempit, punya duit nggak punya duit, tetap kita tuh memperjuangkan. Kalau kita ikhtiar, berusaha sekuat tenaga, ya Allah, saya hari ini berjihad, berikhtiar untuk bisa menafkahi anak-anak saya. Dengan ini caranya, insya Allah Allah kasih ke lapangan kita rezeki. Jadi memang harus diperjuangkan itu. Jangan udah aku kan cuma sekedarnya aja ya, habis nggak ada yang mau ngapain lagi, ya udah nggak usah. Karena bentuk kasih sayang dan pertanggungjawaban itu kepada orang yang kita sayangi ya, pada anak-anak, orang tua, ya kita mikirin dia makan nggak, terus bayar sekolahnya bagaimana, terus kalau sakit gimana, oh punya tanggungan asuransi siapa yang bayar. Bukannya gimana ya, alhamdulillah sampai detik ini Allah maha baik, maha mencukupi segalanya, masya Allah, alhamdulillah gitu ya. Tapi itu tanggung jawabnya saudara bagaimana itu gitu loh, kayak gitu aja sih. Maksudnya nggak habis pikir, sampai speechless, aku bingung mau ngomong apa.